Lin Fan, bangun. 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 Bukankah aku sudah tewas ditikam pasien yang marah? Kenapa aku di sini? Ini tempat apa? Kepalaku sakit sekali. Bos, aku nggak punya uang. Bayar utang. Bos, aku nggak punya uang. Aku beneran nggak punya uang lagi. Kalian mau apa? Minggir kau. Kumohon, jangan pukul cucuku. Aku ini ahli pengobatan tradisional Tiongkok terkemuka, kok malah jadi orang yang gak becus, dibenci orang tua, dan berutang rentenir buat judi, preman sampah. Tante Li, nenekku di mana? Kok tiba-tiba peduli sama nenekmu? Cepat bilang. Lin Fan, orang tuamu nggak mau lagi sama kamu. Nenekmu udah hampir 70 tahun, berat sekali hidupnya demi kamu, sekarang malah terluka parah karena kamu. Aku baik hati ngantar dia ke rumah sakit, malah ketahuan kena penyakit parah. Aku langsung ke rumah sakit sekarang. Kamu pergi buat apa? Biaya operasi nenekmu butuh 1 juta, kalau nggak terkumpul hari ini selesai sudah. Nenek ini sangat menyayangi pemilik tubuh asli ini. Karena aku, yang menempati tubuh ini sekarang, aku nggak bisa tinggal diam lihat nenek celaka. Tapi pemilik aslinya ini cuma preman nggak punya pengalaman dan pendidikan. Dalam waktu singkat, mana mungkin bisa kumpulin uang sebanyak itu? Urusan yang kubilang waktu itu, sudah kamu pertimbangkan belum? Walaupun calonnya cacat kaki, tapi syaratnya lumayan bagus, loh. Asal kamu setuju untuk menikah masuk, hari ini juga bisa langsung nikah. Apa? Aku ini laki-laki sejati, suruh aku menikah masuk. Menikah masuk? Anjing aja nggak mau. Sayang sekali. Calonnya bilang, kalau setuju menikah masuk, maharnya bisa ditentukan sesuka hati. Tunggu dulu. Aku belum selesai bicara. Anjing nggak mau menikah masuk, tapi aku mau. Aku paling suka hidup enak. Cewek yang butuh suami masuk, entah sudah berapa umurnya. Gimana kalau nggak bisa ditelan? Cewek yang mau kamu nikahi, yaitu dia. Calon istriku kok cantik banget. Pak Wei, kamu yakin mau menikah dengan preman itu? Sejak orang tua meninggal, aku yang mengambil alih grup Wei. Wei Jie terus mengincar, ingin merebut statusku sebagai satu-satunya penerus grup Wei. Hanya dengan mencari menantu laki-laki yang tinggal serumah, Situasi bisa dikendalikan. Lin Fan itu cuma preman kelas 2. Dia bahkan gak ada apa-apanya dibandingkan jari kelingkingmu. Bagaimana kalau aku carikan orang yang lebih baik? Tidak perlu. Laki-laki semuanya sama saja. Dia saja. Oh ya. Mulai hari ini, kamu adalah sepupu yang merawatku. Jangan sampai ketahuan. Dan gadis yang akan kamu nikahi adalah dia. Calon istriku ternyata cantik sekali. Bos, mereka sudah datang. Nona Wei, ini Lin Fan. Kalian ngobrol saja. Aku tidak akan mengganggu kalian. Maaf ya, kamu terlalu cantik. Aku jadi terpana melihatmu. Ada beberapa hal yang ingin ku sampaikan dulu. Aku bukan orang kaya. Kalau benar-benar menikah, kamu harus merawatku seumur hidup. Sudah dipikirkan matang-matang? Sudah. Aku bersedia merawatmu, bersedia tinggal serumah dan merawatmu seumur hidup. Tapi harus ada mas kawin sebesar 1 juta. 1 juta? Kamu merampok ya? Coba lihat wajahmu di cermin, pantas nggak kamu minta segitu? Jangan bicara seperti itu. Kalau laki-laki yang menikahi perempuan juga butuh mas kawin.
Nah, kalau perempuan yang menikahi laki-laki, tentu saja juga harus ada mas kawinnya. Lagi pula, nanti setelah aku punya kerjaan dan menghasilkan uang, aku akan kembalikan. Siapa yang nggak tahu kamu ini preman sampah? Berharap kamu bisa bayar utang, lebih baik berharap babi betina bisa memanjat pohon. Dia memang sama seperti kabar yang beredar, preman yang serakah. Tapi Wei Jie sudah mulai bertindak. Aku harus cepat-cepat menikah. Kakak sepupu, beri saja dia. Tapi, Beri dia. Aku punya uang, baru dapat uang sedikit sudah bersikap seperti ini. Seekor anjing tak akan berhenti makan kotoran. Karena kamu sudah bilang begitu, ayo urus surat nikahnya. Ayo, ikut nenek. Kita batalin pernikahan ini. Ayo, ikut nenek. Kita urus perceraian ini. Nek. Kenapa nenek nggak istirahat di rumah sakit? Ngapain kesini? Kalau nenek nggak datang, mana nenek tahu kalau kamu menikah masuk? Nek, kesehatan nenek yang penting. Sekarang aku punya uang, aku antar nenek operasi sekarang. Nenek sudah dengar dari Tante Li. Kenapa kamu sampai mau menikah masuk cuma buat cari uang? Nenek nggak tega lihat kamu begini. Nenek juga nggak akan hidup lama lagi. Nggak boleh mengorbankan kebahagiaanmu. Kalau saja aku datang lebih awal, pasti bisa sembuhkan dia dengan ilmu pengobatanku, nggak akan sampai parah begini. Harus dioperasi. Ayo. Hari ini, kita harus urus perceraian. Nenek ini, meski nyawa nenek habis, nggak boleh mengorbankan kebahagiaanmu. Nek, nenek pasti nggak akan kenapa-napa. Sekarang aku punya 1 juta rupiah, pasti bisa sembuhkan penyakit nenek. Aku nggak tega lihat kamu terjun ke lubang api. Sisa hidupmu harus merawat orang cacat. Nenek, jangan marah. Istriku ini, langsung bisa keluarin 1 juta. Hidupku nanti nggak akan terlalu buruk. Ini salah nenek. Salah penyakit nenek sampai kamu harus menderita. Asal penyakit nenek bisa sembuh, ini bukan penderitaan buatku. Nek, aku cuma punya nenek satu-satunya. Nenek, tolonglah demi aku, tenang-tenang saja berobat. Aku sudah putuskan. Aku rela merawat, rela menikah masuk dan merawatmu seumur hidup, tapi harus ada mas kawin 1 juta. Untung ibu suruh aku siapin rumah ini dari awal. Lin Fan itu terlalu serakah. Kalau dia tahu, Ibu adalah pemegang kekuasaan keluarga Wei. Mungkin yang diminta nggak cuma 1 juta. jadi, dia sama sekali nggak boleh tahu identitas asliku. Ini salahku. Nggak bisa carikan kamu orang yang lebih baik. Nggak apa-apa. Aku cuma memanfaatkannya untuk lewati kesulitan saat ini. Nggak berencana nikah beneran dengannya. Setelah Wei Jie beres, aku akan cerai dengannya. Cuma sayang, cincin yang disiapkan ayah ibu untukku Seumur hidup. nggak akan pernah dipakai. Tuan dan Nyonya benar-benar sayang ibu. Cincin ini harganya minimal 3 miliar. Apa? 3 miliar? Nggak ada apa-apa. Kami lagi ngobrolin. Gaji artis. Ternyata wanita dari zaman apapun suka ngomongin gosip. Kalau gitu, aku nggak ganggu kalian ya. Kamarku ada di seberang. Ada perlu, panggil aja. Karena kita sudah menikah, aku tahu kamu menikah demi uang. Baru mau masuk keluarga. Kebetulan, aku juga punya alasan yang terpaksa. Kurasa kamu juga berharap pernikahan kita ini palsu, kan? Dia, nggak mau aku sentuh dia, tapi mengingat reputasiku yang buruk ini sebagai preman, wajar kalau dia nggak mau. Kamu benar. Aku lihat kamar ini ada 2 kamar tidur, kalau gitu, aku nanti tidur di kamar sebelah aja. Nanti setiap bulan aku akan kasih kamu uang. Aku juga nggak perlu kamu urus aku. Ini, aku harap kita sepaham. Dapat istri cantik, dapat uang lagi, nggak perlu ngapa-ngapain juga. Rejeki kayak gini akhirnya giliranku dapat rejeki nomplok. Nggak masalah, kalau gitu, aku duluan ya. Wei Zihan. Kenapa? Aku lihat-lihat. Lepasin. Kamu sakitnya kayak mau mati. Aku lihat-lihat dikit kenapa? Jangan sentuh aku. Bajingan. Baru sentuh dikit,
reaksinya segitu besar, tenaga gelutnya nggak sebesar anak kucing, nggak tahu sudah menderita seberapa banyak. Diam aja lo. Kalau masih kayak gini, siapa tahu beneran aku ngapain lo. Tunggu. Wah, ini berlian gede banget. Intan sebesar ini. Besar banget intannya, ini terlalu palsu. Aku tahu, kalian cewek, suka banget sama barang-barang palsu. Nanti kalau aku sudah kaya, beliin yang asli. Oke. Jangan sentuh aku. Hei, aku bukan mau nyentuh kamu, aku mau obati kamu, kaki kamu kalau terus begini, benar-benar bakal lumpuh. Lin Fan. Kalau kamu berani ngapa-ngapain aku pasti nggak bakal lepasin kamu. Jangan melototin aku, nona besar. Rasain, seharusnya udah nggak sakit ya. Masa sih? Kayaknya beneran. Nggak sakit lagi. Kan udah ku bilang, selama ada jarum perakku, enggak ada sakit yang enggak bisa dihentikin. Bukannya kamu preman, kok bisa punya keahlian pengobatan? Preman kenapa? Preman juga punya cita-cita, oke? Aku dari kecil udah baca buku pengobatan, pokoknya. Lama-lama jadi ngerti? Oh ya, cuma baca buku pengobatan langsung bisa. Tentu saja. Pokoknya. Makasih udah nyelamatin aku. Kaki kamu ini masih bisa diselamatin, asal nanti, aku tusuk jarum setiap hari, nggak sampai setengah tahun, aku jamin kamu bisa berdiri lagi, anggap aja ini balas budi, atas kebaikan kamu kasih aku 100 juta. Tapi ingat ya, uang ini pasti akan kubayar. Ini dua hal yang beda. Dia nggak cuma bisa pengobatan, bahkan mau bantu obati kakiku, dia kayaknya. Bukan seperti yang kupikir. Kamu mau apa? Gendong kamu ke kasur buat istirahat. Lepasin aku. Kamu bejat. Kok muka kamu merah banget? Jangan-jangan demam lagi. Biar kulihat. Sudah larut malam. Aku mau istirahat. Cepat pergi sana. Kalau begitu, selamat malam. Gimana? Kemampuanku lumayan, kan? Lumayan lah. Ngomong-ngomong, orang tuamu mana? Kita kan menikah, kok belum pernah ketemu mereka? Orang tuaku. Sudah lama meninggal. Pantas saja dia cuma bisa diurus sepupunya. Yatim piatu lagi cacat, kasihan sekali. Untung ketemu aku. Gak apa-apa, nanti, aku jadi keluargamu. Aku yang rawat kamu, sembuhkan kakimu juga, tiap hari masakin makanan enak. Senyumnya cantik banget. Dia ternyata sama sekali tidak seperti yang kubayangkan. Kamu mau keluar? Aku harus cari kerja. Kamu kasih aku uang sebanyak itu, pasti tabunganmu habis. Tenang, nanti aku yang cari uang buat menghidupi kamu. Di sekitar sini ada klinik pengobatan tradisional Tiongkok yang cukup besar. Dengan keahlianku, masuk jadi dokter terkenal pasti gampang banget. Tunggu kabar baik dariku. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Klinik itu sudah aku akuisisi. Aturkan dia pekerjaan. Bos, kan kamu cuma pura-pura nikah, kok malah aturkan dia kerja? Aku mau lihat, dengan kondisinya sekarang, apa dia cuma berpura-pura demi uang, atau memang sifat aslinya begitu.
Wah, ini kan Lin Fan, masih hidup rupanya. Lihatlah keadaanmu yang melarat ini. Hidupmu susah ya? Mending kamu khawatirkan dirimu sendiri dulu. Pagi-pagi datang ke poliklinik andrologi? Memang payah banget ya. Kamu masih lebih baik daripada hidup dari wanita kaya kamu. Oh, rupanya kamu cuma iri karena gak bisa hidup dari wanita. Sayang sekali. Meski kamu lahir kembali 800 kali, menikahi mayat, gak akan ada yang mau. Kamu. Lin Fan, kamu tunggu saja. Menerima dokter utama. Pria, 30 tahun, tinggi 186 cm. Pengalaman kerja lebih dari 2 tahun. Ini pasti aku dong. Sejak klinik ini diakuisisi oleh Grup Wei, ini baru pertama kalinya kami membuka lowongan untuk umum. Dan yang dicari adalah dokter spesialis utama. Posisi yang begitu penting, tapi syarat rekrutmennya sangat rendah. Kepala klinik ini benar-benar sudah pikun. Aku sama sekali tidak bisa membiarkan orang seperti ini tinggal di klinik. Halo, saya Lin Fan, karyawan baru yang baru bergabung. Resepsionis di depan menyuruh saya menemui Anda untuk proses bergabung. Kamu, pergilah ke bagian keamanan saja. Satpam, saya melamar karena di lowongan kerja tertulis saya bisa akupunktur, dan saya memang ingin menggunakan akupunktur untuk menyelamatkan orang, baru saya memutuskan bergabung. Kamu, anak berandalan yang putus sekolah SMA. Bisa akupunktur? Siapa yang percaya sama kamu? Pekerjaan satpam ini, kalau mau kerjakan ya kerjakan, kalau tidak mau, minggir. Kamu, perawatan lanjutan nenek masih butuh uang, kaki Wei Zihan juga perlu perawatan rutin. Sudahlah, kerjakan dulu saja. Satpam ya satpam. Aku tidak percaya, dengan kemampuan aku, di klinik pengobatan Tiongkok sebesar ini tidak bisa menjadi seorang dokter. Tolong. Hui Zhenzhou, tolong. Bibi Li, apa yang terjadi? Cucuku yang manis ini setelah minum susu langsung pingsan, digoyang-goyang bagaimanapun tidak mempan. Dia tidak ada reaksi sama sekali. Saya juga tidak tahu dia kenapa. Biar saya lihat. Sial, Lin Fan, kamu seorang satpam sedang apa? saya harus menusuk jarum. Denyut jantung bayi ini terlalu lemah, hanya bisa diselamatkan seperti ini dulu, kalau tidak akan terlambat. Lin Fan, kamu bawa jarum untuk apa? Jauh-jauh dari cucuku? Ini penyakit jantung. Klinik tidak punya alat kejut listrik, cepat hubungi ambulans untuk pindah rumah sakit, cepat. Pindah rumah sakit sudah terlambat. Kalau tunggu bayi ini sampai di sana, orangnya sudah dingin. Cepat minggir, biarkan saya menusuk jarum. Cukup, Lin Fan, kamu dipecat. Bos, makanan Anda. Makan siang, Lin Fan sudah menyiapkannya untuk saya. Kalau begitu saya ganti obat Anda. Pagi ini, sebelum Lin Fan pergi, dia sudah membantu saya menggantinya. Sepertinya, Lin Fan merawatmu dengan cukup baik ya? Dia, dalam hal merawat orang, memang cukup baik. Oh ya, kamu menempatkannya di klinik? Tapi sepertinya dia tidak lulus wawancara, jadi ditempatkan sebagai satpam. Satpam? Di dekat sini ada klinik pengobatan Tiongkok yang cukup besar, dengan keahlian saya, masuk ke sana dan menjadi dokter terkenal pasti berhasil. Tunggulah kabar baik dari saya, kalau ada apa-apa, telepon saya ya. Bagus juga. Kalau pekerjaan satpam saja tidak bisa dilakukan, tidak perlu bekerja di klinik. Ayo, antar saya ke klinik untuk rehabilitasi. Benar-benar untuk rehabilitasi, bukan untuk melihat Lin Fan? Mau dipotong gaji? Ibu tolong percayai saya, biar saya akupunktur. Hati seorang dokter penuh belas kasih, tidak mungkin aku hanya diam, melihat nyawa hilang di depan mataku. Kalau begitu, Lin Fan, sudah cukup kamu berulah, kalau pasien mati di klinik kita, kamu yang tanggung jawab. Penjaga, buang preman ini keluar. Kamu malah membahayakan orang? Lepaskan dia. Sayang, kenapa kamu ke sini? Aku datang untuk terapi. Apa yang terjadi? ya ampun. Bayinya cuma bisa menarik napas, nggak bisa mengeluarkannya. Ibu, selama ibu percaya sama aku, masih ada waktu, harus biarkan aku akupunktur anak ini, kalau ada masalah, aku yang tanggung. Kalau begitu, kamu akupunktur saja. Demi menyelamatkan orang, dia sama sekali tidak takut menanggung risiko. Lin Fan, kamu cuma satpam kampungan, sok jago,
Tapi kok istrimu cacat? Diam, jangan berani-berani ngomongin istriku. Penjaga, bawa kedua orang yang mengganggu praktikku ini, bawa ke kantor polisi. Jangan sentuh istriku. Diam aja ngapain? Bawa. Berhenti. Pak Direktur, mereka menghalangi aku menolong pasien. Aku baru mau mengantar mereka ke kantor polisi. Tamuku yang terhormat datang, kenapa tidak telepon aku, biar aku jemput? Direktur, tidak perlu sungkan, Bu. Pak Direktur, bayi ini mengalami serangan jantung mendadak. Saya baru saja ingin mengatur mereka untuk dirujuk ke rumah sakit terdekat. Mereka berdualah yang terus mengacau. Saya tidak mengacau. Dirujuk ke rumah sakit lain sudah pasti tidak akan sempat, harus dilakukan akupunktur. Kamu cuma satpam, ngerti apa soal akupunktur? Kalau bukan mengacau, lalu apa? Harus segera dilakukan akupunktur. Apa? Ibu Wei kelihatannya hubungannya dengan suaminya ini cukup baik. Lebih baik kita beri dia kesempatan, biarkan Lin Fan menunjukkan kemampuannya. Ibu Wei pasti akan berterima kasih pada saya. Lin Fan, kamu benar. Merujuk ke rumah sakit lain sudah tidak sempat. Lin Fan, lakukan akupunktur. Bagaimana Bapak bisa? Saya adalah direktur klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Jika terjadi masalah, saya bersedia menanggung semua konsekuensinya. Asalkan bayi saya bisa diselamatkan, apapun boleh. Lin Fan, lakukan akupunktur. Sudah. Masih ada waktu. Anaknya seharusnya sudah aman. Sudah bangun. Bayiku sudah bangun. Bawa dia rawat inap untuk observasi. Terima kasih. Xiao Huan, kamu sebagai kepala departemen, buat kesalahan sebesar ini, kamu dihukum turun, jadi dokter spesialis. Manusia pasti pernah salah. Aku cuma buat kesalahan kecil. Kesalahan kecil? Ini kan nyawa seseorang? Lin Fan, kali ini berkat kamu. Mulai besok, kamu akan jadi dokter spesialis di sini. Direktur, dia cuma satpam kampungan, bisa apa jadi dokter? Kamu adalah dekan. Terima kasih, Dekan. Terima kasih, Dekan. Saya pasti akan bekerja dengan baik. Ya, inilah kemampuan saya. Nanti kalian akan melihat kemampuan saya. Dia ternyata begitu bersemangat dan adil. Mungkin aku salah paham padanya. Apa? Kamu terkesan dengan ketampanan suamimu? Dekan, lihatlah dia seperti ini. Dia cuma preman. Bagaimana dia bisa menjadi? Direktur Kiao, Lin Fan berpengalaman. Hanya kurang satu. Kesempatan untuk membuktikan diri. Mengapa kamu begitu memaksa? Kamu ini apa lagi? Jangan ikut campur sembarangan. Diam, kamu tahu siapa dia? Dekan, sepupu saya. Hanya pasienmu. Hampir terluput. Pak Wei sebelumnya khusus berpesan, jangan sampai mengungkap identitasnya. Ya? Kamu bicara seperti apa dengan tamu klinik ini begitu? Lagi pula, bukannya kamu cuma ingin melihat kemampuan Lin Fan. Itu mudah saja. Aku akan atur sebuah ujian terbuka. Dengan teknik akupuntur Lin Fan hari ini, pasti bisa dengan mudah. Tapi, Sudahlah. Sudah, bubar. Kembali ke pekerjaan masing-masing. Pak Direktur, Kamu harus lebih hati-hati ke depannya. Jangan sampai hubungan kita ketahuan orang. kamu masih ingat hubungan kita? Kamu berani menegurku di depan banyak orang. Aku juga jadi tidak ada muka. Kali ini menyangkut nyawa orang. Lagi pula, posisi kepala departemenmu juga karena aku yang urus, posisimu sendiri sudah tidak stabil. Aku hanya bisa melindungimu seperti ini. Kedepannya, kerjakan saja tugasmu dengan baik, jangan cari masalah dengan orang yang seharusnya tidak kamu ganggu. Kalau tidak, hubungan kita ini kita berhenti saja di sini. Sebenarnya kenapa sih? Jelaskan dong. Bukan aku tidak mau bilang, kalau aku ungkapin ini, posisi direkturku ini juga bakal hilang. Kamu baik-baik saja deh.
Cuma satpam, cuma orang cacat, bisa jadi orang yang nggak boleh diganggu apa. Lin Fan, selama kamu masih 1 hari di klinik ini, jangan harap bisa tenang sehari pun. Aku datang buat kasih kamu akupunktur rutin harian. Kenapa? Takut aku menggoda kamu ya? Enggak kok, Si cantik malu-malu, memang enak dilihat ya. dokter aja udah bilang, kakiku ini udah nggak bisa disembuhin. Itu dokter gadungan, aku beda, aku jamin bisa sembuhin kamu. Lagi pula kakiku sudah tidak tertolong lagi. Coba aja deh. Dia wajahnya yang serius itu lumayan ganteng. Jangan bergerak. Kalau salah tusuk titik akupuntur, bukan perkara kecil. Kamu sakit, tahu. Maaf. Tunggu, barusan kakimu bergerak, ya? Dan kamu merasa sakit? Benarkah? Aku merasa sakit di kakiku. Bagus sekali, sayang. Lihat kan? Sudah kubilang, ilmu pengobatanku bukan main-main. Kamu harus pergi kerja. Aduh, aku akan terlambat. Kamu jaga diri baik-baik di rumah, ya? Aku pergi dulu. Banyak sekali dokter semua bilang kaki saya tidak bisa disembuhkan. Mungkinkah Lin Fan benar-benar bisa menyembuhkan kaki saya? Preman itu adalah suami Wei Zihan Lin Fan. Dialah orangnya. WJ, kamu mau menjebak Lin Fan cari saya untuk apa? Kamu ingin melawan Lin Fan, kan? Tapi yang tidak kamu tahu istri Lin Fan Wei Zihan adalah sepupu saya. Yaitu yang dari grup Wei Direktur Wei yang misterius. Apa? Pantasan kepala rumah sakit tua itu sangat melindunginya. Jadi kamu ingin melawan Lin Fan hanya bisa bekerja sama dengan saya. Kalau dipikir-pikir, saya dan Lin Fan juga tidak ada konflik besar, karena dia adalah suami direktur grup Wei, mending saya menjilatnya saja. Kenapa harus mengambil risiko besar bekerja sama denganmu? Ini riwayat obrolanmu dengan temanmu, bukan? Bagaimana kalau saya bantu lihat apa saja yang tertulis di sini? Cai Deyuan si licik tua itu, kalau bukan untuk mengusirnya dan jadi direktur, aku takkan mau berurusan dengannya. Cukup. Wei Zihan toh dia seorang, dan lagi seorang perempuan. Orang-orang di dewan direksi sudah lama tak suka padanya, jadi, aku Wei Jie barulah orang yang diidamkan semua untuk memegang kendali Wei Group. Apa yang kau inginkan, bisa kubantu kau dapatkan. Aku mengerti. Berurusan dengan orang pintar memang menyenangkan. Tapi aku toh adalah dokter utama di klinik. Beberapa hal tak mudah kulakukan langsung. Tapi aku punya orang yang cocok. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku akan membuat dia dan Wei Zihan jatuh dan hancur reputasinya. Dokter, tolong aku. Pinggangku. Lin Fan, datangnya pas banget, kebetulan aku baru ingat sesuatu. Kembalikan. Kembalikan, kamu tidak boleh ambil. Ini uang yang nenek tabung untuk Xiao Fan untuk menikah nanti, kamu tidak boleh ambil. Aku butuh uang untuk bisnis juga. Sebagai nenek, seharusnya kamu mendukungku. Tidak boleh ambil. Uangku cuma segini banyaknya. Kamu tidak boleh ambil. Pergi sana. Nenek. 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 Xiao Fan, nenek tidak berguna. Uang yang nenek kumpulkan untukmu untuk menikah, semuanya diambil oleh adik lakimu yang brengsek itu diambil. Nenek minta maaf padamu. Seluruh keluarga Lin, hanya nenek yang baik padaku. Hari ini, saatnya kamu mengembalikan uang nenek mengembalikannya.
Kamu kenapa di sini? Dokternya mana? Akulah dokternya. Jangan bercanda. Mana mungkin? Apa-apaan ini gak mungkin. Kamu ngapain? Cuma gerak-gerak aja. Bikin-bikin mistis aja. Beneran udah gak sakit. Metode pengobatan kayak gini memang efektif, tapi cuma di permukaan aja. Melihat sifatnya 80% dia bakal lanjut merokok, mabuk-mabukan, gas serius, rehabilitasi, lama-lama bakal rusak, ini balasan buat kamu, karena ganggu nenek. Kamu beneran jadi dokter? Kenapa dulu aku gak pernah dengar? Kamu punya keahlian kayak gini? Aku malah penasaran. Kapan kamu pernah tertarik sama urusanku? Yang kamu datangi, bukan cuma buat pinggang, kan? Meski aku nggak suka sama kamu, tapi harus diakui, kamu memang punya kelebihan. Hah? Laki-laki sih? Soal itu. Tebakanku benar. Kesempatan datang juga ya. Kamu nanya ke orang yang tepat. Aku punya 2 resep. Yang satu lebih murah, tapi cuma bisa pulihkan setengah dari kekuatanmu. Yang satunya lagi, meski bisa bikin kamu kembali ke kondisi terbaik, tapi soal harganya. Aku mau, yang kedua, harga gampang kok. Kamu yakin ya? Obat ini kalau dipakai, butuh 150.000. 150.000. Kamu mau rampok ya? Jangan bilang begitu. Yang aku pakai buat kamu itu obat-obatan berkualitas tinggi, buat nyari barangnya aja butuh beberapa hari. Gak apa-apa, kalau kamu gak punya uang, kita pakai yang pertama aja, gak apa-apa. Jangan dong. Mengingat kita berdua sudah seperti saudara, harganya, turunin dikit lah. Barang bagus nggak bakal nungguin orang. Coba kamu pikir, itu kan menyangkut harga diri pria kita? Oke, pakai yang berkualitas tinggi, aku ambilin uangnya. Van, ya, kenapa tiba-tiba transfer uang ke saya? Itu juga 150.000. Nenek, kamu masih ingat sebelumnya? Uang 150.000 yang diambil paksa oleh Lin Yi itu? Pokok dan bunganya, semuanya sudah saya minta kembali untukmu? Anak baik. Kamu tidak dirugikan, kan? Hanya nenek yang peduli. Apakah saya dirugikan atau tidak? Bagus sekali. Nenek masih ada. Nenek, tenang saja, sekarang saya adalah rumah sakit dokter spesialis. Sebentar lagi saya ke rumah sakit menjemputmu pulang kerja. Inilah rasanya punya istri yang menjemput, ya, sangat menyenangkan. Lama tidak bertemu. Kalau tidak salah ingat, orang ini seharusnya Dewi yang dipuja oleh pemilik asli selama 10 tahun, tapi dia bukan bersama adik pemilik asli Lin Yi, berhubungan, kan? Kenapa dia mencari saya? Ye Shuki, kamu mau apa? Aku sudah menikah. Lebih baik kita menjaga jarak saja. Untuk menghancurkan klinik pengobatan tradisional Tiongkok ini, dan menyelamatkan klinik keluargaku, Lin Fan adalah kunci utamanya. Dia cuma pria biasa. Dengan kecantikanku, pasti bisa kukalahkan dia. Aduh, hubungan kita seperti apa sih? Harus jaga jarak apa lagi? Aku sakit hati kalau kamu bicara seperti itu. Wah, cara bicaramu sangat manipulatif. Pantas saja pemilik tubuh asli ini sampai linglung dibuatnya. Bicaralah langsung. Ada perlu apa denganku? Ku dengar kamu sudah jadi dokter utama di klinik ini.
Sejak kapan kamu jadi sehebat ini? Aku tahu dari dulu aku tidak salah menilai orang. Jangan, aku sudah menikah. Kamu juga bersama Lin Yi ya? Mending kita jaga jarak aja. Hah? Kok bisa bilang gitu sih? Aku datang cari kamu ini untuk kebaikanmu. Kamu tahu kan, keluargaku punya klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Asal kamu mau datang buka praktik, apapun yang kamu mau aku lakukan. Terima kasih. Nggak mau. Kenapa? Aku bilang aku nggak mau pergi. Ke klinik pengobatan tradisional keluargamu? Memang perlu alasan? Kamu dulu cuma perlu melambai dia langsung datang kayak anjing piaraan. Sekarang kok jadi susah banget sih? Tapi aku dengar Lin Yi nikah sama istri yang cacat. Itu dia, memang cantik juga sih. Nggak heran Lin Yi nggak dengerin aku. Tapi laki-laki sih, aku punya banyak cara buat nanganin. Sebenarnya ada satu hal yang dari dulu pengen aku bilang ke kamu. Sebenarnya aku suka sama kamu. Aku nggak percaya, kamu nggak mau terpancing. Aku tahu kamu cuma mau uangnya makanya kamu sama dia. Asal kamu masih suka sama aku nggak masalah. Aku yang masalah. Kalau kamu cuma mau dapetin sesuatu dariku, maaf ya kamu bakal kecewa. Kak Fan, kok kamu bisa mikir gitu sih tentang aku? Aku beneran suka sama kamu. Lin Fan, berani-beraninya kamu bohongin aku, cepat kembalikan uangku. Suki? Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku lihat semuanya. Ye Shuki, kamu wanita mata keranjang. Kak Yi, Minggir. Lin Fan, kamu bukan cuma menipu uangku, tapi juga merayu pacarku. Hari ini aku akan mengajarimu bagaimana jadi orang yang benar. jangan pukul dia. Kalau mau pukul aku saja. Jangan takut, aku yang lindungi kamu. Kalian berdua benar-benar, Bicaranya di luar. Bicaranya di luar. kamu malah mau mengusirku? Bicaranya di luar. Wah, pertunjukan yang bagus sekali. Ye Shuki mendekatiku, pasti ada yang dia inginkan. Tidak boleh. Aku harus menyuruh orang menyelidiki, sebenarnya apa yang terjadi? Kamu sebaiknya jelaskan padaku, sebenarnya apa yang terjadi. Para pria ini sungguh merepotkan. Ini semua kulakukan untukmu. Untukku? Kamu tahu sendiri. Sebelumnya, keluarga kami berseteru dengan keluarga Wei. Sekarang, aku cuma bisa memakai Lin Fan untuk menjatuhkan klinik pengobatan tradisional Tiongkok ini. Dengan begitu, keluarga kami baru bisa membaik. Apa hubungannya denganku? Lin Yi, makan, minum, pakai semuanya dariku. Masih bilang ini tak ada hubungannya denganmu? Kalau begitu, kurasa kita berdua tak perlu lanjutkan lagi. Jangan pergi dong. Ini karena tadi aku lihat kamu bersama Lin Fan, aku jadi emosi. Makanya aku begitu. Tadi kamu, saat masuk klinik bilang, uang apa yang dia tipu darimu? Gimana ceritanya? Belum Lin Fan. Dia bawa banyak bahan obat murah, menipu saya Rp150.000. Sudah saya minta orang untuk memeriksanya. Sama sekali tidak bernilai. Kalau begitu, saya justru punya ide. Ke sini. Lalu kamu bawa buktinya. Nanti, lalu ungkap dia di depan umum. Bagus sekali. Tapi saya justru ingin melihat bagaimana Lin Fan kali ini bisa bangkit. Aneh? Bukankah Zihan bilang, hari ini jemput saya pulang kerja? Dia mana? Jangan-jangan tidak datang? Sayang, kamu benar-benar jemput saya.
Sebenarnya saya ada satu hal yang ingin dikatakan. Sudah lama ingin bilang ke kamu. Sebenarnya, saya suka kamu. Kamu terlalu banyak mikir. Aku datang untuk periksa ulang. Kalau gitu, aku temani kamu. Kamu nggak bisa baca suasana, ya? Sepupuku nggak butuh ditemani kamu. Jangan lupa. Kita cuma nikmat palsu. Kak, ayo kita pergi. Cih, brengsek. Aduh. Aku ini brengsek. Lin Fan, ujian terbukamu. Dijadwalkan besok pagi, ingat, jangan sampai telat. Oh, oke. Bisa jadi besan sama Direktur Wei, anak ini, rezekinya beneran bagus. Sayang, aku pulang. Kak, kok kamu di sini? Dia ada acara malam ini. Tidak pulang. Aku ingatkan kamu. Kamu dan sepupuku cuma nikah palsu. Jangan terus-terusan memanggilnya istri. Bikin salah paham. Aku. Dan juga, jangan panggil aku kakak sepupu. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Minggir. Bukan. Kalian kenapa hari ini? Kenapa tiba-tiba bersikap seperti ini padaku? Coba pikir sendiri. Hati perempuan dalam seperti laut. Gimana aku bisa memahaminya? Lin Fan, Jangan lupa. kita cuma nikah palsu. Kakak sepupu. Ayo kita pergi. Cih, bajingan. Tidak. Tidak boleh terbelenggu perasaan. Pria harus fokus pada karier. Ujian terbuka hari ini. Semua yang hadir di sini sudah lihat, kan? Lin Fan memang memenuhi syarat untuk menjabat sebagai dokter utama di klinik pengobatan tradisional Tiongkok. Bos. Bukannya sudah bilang gak peduli lagi sama dia, kenapa masih minta aku bawa kamu ke sini? Aku mau lihat dia sebenarnya seberapa hebat. Begitu hasil ujian keluar, direktur pasti akan kasih tahu. Masih perlu datang sendiri. Pengen lihat. Ya bilang aja. Diam. Saya umumkan, Lin Fan lulus ujian. Karena hasilnya sudah keluar, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Dia adalah seorang penipu. Sama sekali tidak pantas menjadi dokter spesialis. Apa? Lin Fan ternyata seorang penipu? Pak Direktur, Anda tidak boleh membiarkan orang seperti ini menjadi dokter. Menuduh orang lain juga termasuk kejahatan. Anda tidak punya bukti, berdasarkan apa Anda bilang saya penipu? Siapa bilang kami tidak punya bukti? Ini adalah yang kemarin saya bayar untuk berobat ke Lin Fan. Coba kalian lihat, dia pakai beberapa bahan obat murah, dibilangnya obat ajaib, lalu menipu saya 150.000. Lin Fan, ternyata kamu cuma modal nekat, kok sekarang malah mulai menipu orang. Perbuatan ini bisa dipenjara, loh. Saya sarankan kalian jangan berobat di klinik ini lagi. Klinik yang mempekerjakan dokter pelindung penipu. Siapa tahu mereka memperas kalian. Lin Fan, ada apa ini? Direktur Wei. Lin Fan, Lin Fan, inikah sifat aslimu? Aku salah menilaimu. Zhang Xin, ayo kita pergi. Kau kira, Cuma kalian yang punya bukti? bagaimana mungkin kau punya ini? Lihat baik-baik tanda tangannya. Kau yang tanda tangani sendiri, surat pernyataan pelunasan ini. 150.000 ini adalah uang nenek yang dulu kau rampas. Ah, formulir pembayaran. Tanda tangan.
Kita sudah sepakat ya, jangan bocorkan rahasia ini. Asal kamu tanda tangan, aku janji nggak akan banyak bicara. Oke? Uangnya sudah kembali, siapa yang peduli sama sampah sepertimu? Dah, bye. Kenapa? Mau merampas lagi? Bu Wei, Ternyata Lin Fan sama sekali tidak menipu, malah membantu neneknya. mengembalikan utang 330 juta. Ternyata begitu ya. Saya umumkan, Lin Fan sangat terampil, secara resmi diterima di institut kami. Sedangkan kalian berdua, ayo, sini, usir mereka berdua keluar. Pengobatan hari ini, kok cuma kamu sendiri? Karena aku ingin berduaan sama kamu. Bercanda kok. Tentu saja sepupuku ada urusan. Bantu aku naik ke tempat tidur. Mulailah mengobatiku. Oh, Kamu brengsek. kok wajahmu merah sekali? Jangan-jangan demam lagi? Biar saya lihat. Lin Fan, setelah kakiku pulih, aku akan menyerahkan diriku sepenuhnya padamu. Di pihak Dewan Direksi, yang mendukung pemecatan Wei Zihan dari posisi Presiden Direktur, tingkat dukungannya sudah berapa? Sudah 70%. Baru 70%? 10%. Hanya dengan persentase 100%, baru kita bisa langsung memecat Wei Zihan. Saya akan berusaha lebih keras untuk membujuk. Masalah merangkul hati orang, masih perlu saya ajari. Kalau cara halus tidak berhasil, ya pakai cara keras. Senang sekali. Ada perkembangan baru dengan Lin Fan. Aku rasa, dia adalah seorang orang yang layak dipercaya. Kalau begitu, bos, rencanamu apa? Mengenai identitas asliku, aku tidak ingin lagi menyembunyikannya darinya Zhang Xin. 3 hari kemudian, mengadakan rapat besar keluarga Wei. Aku akan pada hari itu memberitahunya identitas asliku. Dan mengumumkan kepada semua orang. Dialah suamiku. Tidak masalah. Tapi ada satu hal lagi. Wei Jie sedang mendekati para petinggi Dewan Direksi. Ambisi memang tidak kecil. Dewan Direksi setidaknya ada 30% orangnya sangat tidak mungkin mengkhianatiku. Dia tidak punya kemampuan itu. Tapi aku masih agak khawatir. Hal ini. Tenang saja, sekarang aku tidak sendirian lagi. Setelah aku umumkan identitas Lin Fan, akan ada lebih banyak pimpinan yang mendukungku. Nanti aku bisa mengambil alih kekuasaan kembali. Sedangkan Wei Jie, nanti, aku bisa membuatnya tidak bisa bangkit lagi. Aku akan urus sekarang. Tunggu. Sudah waktunya untuk membuat orang di perusahaan terbiasa dengan penampilanku. Aku ikut denganmu. Istri, kenapa pergi ke grup Wei? Wei Jie itu kan sangat mengincar. Wei Jie memang jago mengambil alih tempat orang lain. Kantor direktur saya ini
Entah sudah berapa lama dia kuasai. Wah, hari ini Direktur Wei kok sampai hati datang ke kantor? Bos kami memang Direktur Wei Group. Mau datang ya datang, urusanmu apa? Seorang direktur yang akan segera dicopot, masih pantas disebut direktur? Kamu ini masih berusaha mewarisi posisi direktur dengan bantuan lelaki lewat pernikahan. Menurutmu Dewan Direksi bakal setuju? Wei Jie, Jangan lupa, kamu cuma kerabat miskin yang dikasihani bos bekerja di sini. Bos kamilah pemegang kendali sejati Wei Group. Pemegang kendali? Wei Zihan, pernikahan palsu sudah keterlaluan, identitasmu pun ternyata palsu. Sudah sekian lama kita bersama, ternyata kau padaku tidak pernah tulus sama sekali. Benar. Sekarang aku bukan siapa-siapa, tapi aku akan segera membuatmu tahu, hanya aku yang bisa duduk di kursi pewaris grup Wei. kalau dia tahu, Kaki bos sedang pulih, entah sekarang masih bisa tertawa atau tidak. jangan bocorkan dulu soal ini. Tenang saja. Bagaimana kelanjutan urusannya? Sudah dilakukan sesuai perintahmu. Bagus. Lusa akan diadakan rapat direksi, mereka akan menunjukku sebagai direktur utama yang baru. Nanti, Wei Zihan tidak mungkin lagi mengambil alih grup Wei. Ada apa? Semuanya sudah selesai. Kenapa kamu tidak senang? Benar-benar sudah selesai semuanya? Iya, betul. Dia tidak akan menyadari sesuatu, kan? Oh iya. Bisakah setiap hari ditambah satu sesi akupunktur lagi? Beberapa hari ini, aku sudah bisa dengan susah payah mengendalikan kedua kakiku. Aku ingin lebih cepat lagi. Dengan begitu, aku bisa di rapat direksi membuktikan kepada semua orang bahwa aku adalah orang yang sehat yang bisa memimpin perusahaan, dan kamu juga tidak perlu lagi jadi sasaran karena aku. Jadi, kamu ingin cepat-cepat sembuhkan kakimu, lalu usir aku, begitu? Memang juga. Kita memang dari awal hanya nikmat palsu. Nikmat palsu kan memang saling memanfaatkan, kan? Baiklah. Lin Fan, tunggu aku 2 hari lagi. Setelah urusan perusahaan selesai, aku akan memberitahukan semuanya padamu. Sudah. Malam ini tidur nyenyak. Besok saat rehabilitasi, kamu bisa mencoba untuk berdiri sendiri. Itu bagus sekali, masih ada waktu. Apa yang masih ada waktu? Tidak apa-apa. Masih ada waktu sebelum kamu mengusirku untuk menyembuhkan kakiku? Selamat malam. Suami, selamat malam. Ada apa? Kaki. Mungkin karena akupunturnya terlalu sering, pemulihannya terlalu cepat. Hanya tinggal 1 bulan lagi. Ngapain buru-buru banget? Nanti juga kamu tahu. Tolong akupunkturi aku sekali lagi. Aku nggak peduli. Kamu nggak sayang banget sama tubuhmu sendiri. Lin Fan. Sayang, aku mohon deh. Kamu? Ya sudah, aku akan akupunkturi kamu sekali lagi. Lagi pula ini kan kakimu sendiri, bukan kakiku. Lin Fan, aku akan segera menghabisi Wei Jie.
Aku tidak mau kamu karena aku terluka lagi. Aku pijitin kamu ya, biar sakitnya berkurang. Makasih. Aku belum pernah ketemu orang kayak kamu. Kamu kasihan sama aku ya? Nggak, Lihat aku. Sakit. kamu istirahat dulu saja ya, aku duluan ya. Lin Fan, dasar binatang. Kakinya sudah sakit seperti itu. Kenapa kamu tidak bisa menahan diri? Tapi, bibirnya lembut sekali. Wei Jie, Wah, ini bukan preman menantu dari sepupuku itu? Ada apa? Cari aku untuk apa? aku ingin bekerja sama denganmu. Kamu kan suami Wei Zihan. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Benar-benar cari aku untuk kerjasama, bukan cuma mau memanfaatkan aku untuk membantu Wei Zihan. Tidak ada pria manapun yang mau menikahi seorang untuk jadi istri. Apalagi yang lebih kaya darinya. Aku tahu. Kartu as Wei Zihan. Coba ceritakan. Kakinya. Apa? Aku bisa bantu kamu. Menghancurkan kaki Wei Zihan sepenuhnya. Tenang saja. Setelah berhasil, manfaatnya nggak akan kurang buat kamu. Gimana kalau nanti kamu ingkar janji? Aku harus punya sedikit senjata darimu. Kalau enggak, aku susah percaya sama kamu. Nggak masalah. Hah, memang layak disebut Bos Wei. Gengsinya tinggi banget. Telat setengah jam lebih. Sungguh sangat menghargai waktu. Mana ada yang lebih tinggi gengsinya daripada kamu? Ini tempatmu sendiri? Silakan duduk. Kamu ini perempuan, kasar banget sih. Nah, di Aspo. Nggak kasar. Masa bisa dorong? Bodohat besar kayak kamu. Nah, karena Pak Wei sudah sampai, ayo kita mulai voting. Tunggu dulu. Sebelum mulai, Saya punya sesuatu mau saya tunjukkan. Setelah lihat, baru voting juga nggak apa-apa. Dia nggak bisa berdiri. Lin Fan benar-benar bantu saya. Wei Zihan, suamimu aja ada di pihak saya. Kali ini, coba halangi saya ambil alih Wei Group. Hahaha, payah. Ternyata Pak Wei masih nggak mau menyerah ya. Kalau begitu, ayo langsung voting saja. Biar Pak Wei kita benar-benar menerima. Tunggu. Kamu kok datang? Hempah. Lin Fan tentu datang untuk membantu akulah. Kamu setuju kan? Lin Fan, maksudmu apa? Betul. Dasar pengecut, tidak tahu balas budi, kamu nggak tahu bos kami. Sudahlah. Kami sendiri yang salah menilai orang. Aku mau tunjukkan sesuatu yang bagus. Jangan-jangan ini untuk bukti baru untuk Wei Zihan? Coba tebak, kenapa orang-orang Wei Zihan mau memilih aku? Kamu mengancam mereka? Tentu saja. Aku suruh orang mengendalikan keluarga mereka. Kamu pengecut.
Yang penting menang. Lin Fan, berani-beraninya kau menipuku. Kamu tidak tahu malu. Yang penting menang. Bagaimana bisa begini? Selain itu, bukti-bukti ini sudah kuserahkan juga ke media sosial. Mau merebut posisi CEO istriku? Tanyakan dulu padaku. Kalian tunggu saja. Dia langsung kabur? Kalau tidak kabur, nanti ditangkap. Mulai hari ini, oleh saya, secara resmi mewarisi grup Wei. Kamu sudah tahu semuanya? Saya adalah pemegang kendali. Dan juga CEO grup Wei. Sepupumu itu. Sebenarnya adalah asisten pribadiku. Jadi dari awal kamu hanya ingin melawan Wei Jie sampai mau nikah palsu denganku? Tapi tak disangka aku bisa menyembuhkan kakimu. Makanya baru tertunda sampai sekarang belum cerai denganku. Bukan begitu. Aku. Bos, kenapa tidak bilang saja? Lin Fan, Wei Jie itu orang gila. Bos ingin cepat sembuhkan kakinya agar bisa segera menjatuhkannya, supaya Wei Jie tidak menyusahkanmu. Demi aku? Jadi kamu? Maaf, Sayang, maaf. Aku salah sangka padamu. asalkan kita semua baik-baik saja. Semua tidak apa-apa. Lin Fan, aku ingin mengadakan pernikahan yang megah. Aku ingin semua orang di perusahaan tahu. Kalau aku, Wei Zihan, sudah bangkit lagi. Ada satu alasan lagi. Aku ingin umumkan ke seluruh dunia. Lin Fan adalah suami yang akan menghabiskan sisa hidupnya bersamaku. Lin Fan, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu.